Dalam Masjid Nabawi Madinah, terbaring jenazah Rasulullah SAW yang begitu dicintai oleh Allah dan umat beriman. Kondisi makam Nabi mendapat perhatian dan penjagaan yang ketat dari aparat keamanan Kerajaan Arab Saudi. Hal ini terjadi karena fakta telah terjadi percobaan pencurian jenazah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja Raja Arab Saudi sebagai pengawal dua kota suci memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan kota Mekah dan Madinah. Di makam Nabi, banyak orang yang akan berusaha mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka. Belum lagi untuk mengantisipasi upaya-upaya jahat yang ingin mencuri jenazah Rasulullah. Apalagi dalam sejarah Islam telah ada upaya dalam mencuri jenazah Nabi SAW sebanyak 5 kali, yaitu mulai dari Mesir hingga negeri-negeri barat di Eropa yang bersekongkol untuk mencuri jenazah Nabi Muhammad SAW. Namun, persekongkolan tersebut harus berhadapan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta ini. Berikut cerita di balik upaya percobaan pencurian jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pencurian jenazah Nabi Muhammad ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani, penulis buku sejarah Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam bukunya, ia menulis tentang percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Raja Fatimiyah Al-Hakim Bi'amrillah Al-Ubaidi. Meskipun Al-Hakim beragama Islam, namun ia menyimpang dari ajaran Islam yang benar, sehingga rakyat Mesir tidak bisa tidur tenang pada masa pemerintahannya. Ketika itu, seorang zindik mengusulkan kepadanya agar mencuri jenazah Nabi. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian manusia kepadanya dan negerinya. Dengan menghadirkan jasad Nabi Muhammad ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah. Kemudian ia berencana memerangi rakyatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam dengan rencana jahat tersebut. Baginya sangat mudah dalam menggagalkan upaya Raja Al-Hakim. Pada malam rencana itu dijalankan, ternyata Allah mengirimkan angin ke Madinah dan hampir bumi bergoncang karena kuatnya angin itu. Hal itu menjadi penghalang tujuan para penjahat tersebut. Ternyata kegagalan rencana awal tidak membuat raja yang mulai memimpin pada usia 11 tahun itu tersebut menjadi kapok. Ia kembali menyusun rencana jahat untuk mencuri jasad Rasulullah SAW. Kali ini prajuritnya mampu memasuki Madinah. Utusannya ini tinggal di dekat Masjid Al-Haram An-Nabawi. Mereka menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi SAW. Namun, keajaiban pun kembali terjadi. Terdengar suara di tengah-tengah masyarakat Madinah, Nabi kalian akan digali kuburnya. Akhirnya mereka pun kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati utusan Al-Hakim Bi'amrillah Al-Ubaidi telah menggali terowongan. Mereka lalu dihukum mati. Peristiwa pencurian ini terjadi pada tahun 1164 atau 557 Hijriah dan ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Usul min Tahari Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat itu kondisi umat Islam dalam kondisi yang lemah, sehingga para penguasa Eropa bersepakat untuk mencuri jenazah Rasulullah. Setelah kesepakatan disetujui, para penguasa di Eropa kemudian mengirim utusan untuk mencari jenazah Rasulullah pada musim haji. Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia yang memakai pakaian khas Maghribi. Kedua orang tersebut ditugaskan untuk melakukan survei awal dalam mencari kesempatan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Setelah melakukan survei lapangan, keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah penginapan yang letaknya dekat dengan makam Rasulullah. Mereka membuat lubang dari dalam kamar menuju makam Rasulullah SAW. Belum sampai pada akhir penggalian, rencana tersebut telah digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui seorang hambanya, yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zamki. Sang Sultan penguasa Mesir dan Syam itu pada malam hari bermimpi bertemu Rasulullah. Sang Nabi sedang menundukkan tangannya ke arah dua orang berwajah Eropa, seraya berkata, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari dua orang ini." Maka Sultan terbangun dan terkejut, lalu ambil wudhu dan melanjutkan tidur. Tetapi ia kembali bermimpi yang sama, hingga 3 kali berturut-turut. Pagi harinya ia menceritakan mimpinya kepada para menteri dan berpikir bahwa telah terjadi sesuatu di Madinah. Akhirnya Sultan dan para pengawalnya berangkat ke kota Madinah. Sesampainya di sana, Sultan mengumpulkan seluruh masyarakat Madinah untuk mengenali wajah mereka.
Ini bertujuan untuk melihat adakah wajah yang mirip dengan yang ada di dalam mimpinya. Pada awalnya ia tidak dapat menemukan dua wajah tersebut. Lalu Sultan berkata, "Masih adakah yang lain?" Salah satu penduduk Madinah menjawab, "Memang masih ada, yaitu 2 orang jemaah haji dari Maroko yang bermukim di sini. Mereka saleh dan kaya, sering membagi sedekah, dan selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Mereka merasa sudah cukup tidak perlu mengambil sedekah atau hadiah. Datangkan mereka ke sini sekarang juga," perintah Sultan. Ternyata 2 orang ini mirip dengan yang apa dalam mimpinya. Sultan lalu memeriksa keduanya, dan mendapati rumah mereka terdapat lubang menuju makam Nabi. Keduanya mengaku melaksanakan tugas ini untuk mengambil jenazah Nabi Muhammad SAW untuk dibawa ke Eropa. Usaha keempat terjadi saat sejumlah orang mencuri dan merampok kafilah zaman haji. Kemudian mereka bertekad untuk menggali kuburan Nabi Muhammad SAW. Mereka berbicara secara terang-terangan untuk mengutarakan niat mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut menuju Madinah. Kemudian Allah menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan dari Mesir Al-Iskandaria yang mengikuti mereka. Kemudian menangkap mereka semua, kemudian menawan mereka. Upaya kelima dilakukan dengan rencana menggali makam Abu Bakar dan Umar. Peristiwa ini terjadi di pertengahan abad 7 Hijriah. Sejumlah orang yang mencapai 40 orang laki-laki ingin menggali kubur pada malam hari. Lalu bumi terbelah dan menelan mereka. Hal ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram An-Nabawi pada saat itu. Dia adalah Syawab Asy-Syamsu Al-Mati. Nah kawan-kawan, itulah tadi 5 kisah percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu suka video ini, bagikan pada teman-temanmu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update video terbaru. Terima kasih.